asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bertemu di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan ibadah kita, melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Saudara-saudaraku, jamaah kajian yang berbahagia, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pintu-pintu surga berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu iman kita terhadap hari akhir, adanya hari kiamat, adanya surga dan adanya neraka. Dan pembahasan keimanan terhadap hari akhir, terhadap al-jannah, terhadap an-nar, ini mempunyai manfaat yang besar sebagai motivator, sebagai penyemangat yang terbaik bagi seorang manusia untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan. Jadi kita hidup di dunia ini agar bisa semangat beribadah, misalnya sholat, semangat di dalam berpuasa, semangat di dalam membaca Al-Quran, semangat dalam zikir, semangat dalam zakat, infak, sedekah, dan seluruh amal kebaikan itu, bila kalau kita mempunyai akidah, mempunyai keyakinan yang kuat adanya balasan, adanya imbalan di akhirat nanti berupa al-jannah, surga yang penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Apa yang kita lakukan di dunia, ibadah capek, ibadah meluangkan waktu, ibadah kita membayar harta, mengeluarkan harta, zakat, infak, sedekah, ini tidaklah sia-sia. Semuanya pasti ada balasannya, semuanya pasti ada imbalannya yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, berupa al-jannah. Ya, maka penting sekali saudara-saudaraku kita terus belajar akidah, terutama akidah berkaitan dengan adanya hari akhir, adanya al-jannah, adanya an-nar. Karena tadi ini akan punya pengaruh yang besar untuk hati kita, semangat dalam berbuat baik. Ya, di antara pembahasan berkaitan dengan al-jannah adalah tentang abwabul jannah. Pilih swarga al-jannah niku gadai lawang, gadai pintu-pintu. Ya, apa dalilnya? Di dalam surat Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum
ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, yang artinya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan akan diarahkan, akan dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju al-jannah, menuju surga dengan zumara, dengan rombongan-rombongan, dengan kelompok-kelompok. Ya, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita ingin bisa dimudahkan, diarahkan masuk al-jannah, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan diarahkan orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini disebutkan orang-orang yang bertakwalah yang akan dibawa, dimudahkan, diarahkan untuk bisa masuk surga. Ya, maka ya kita berharap kita bisa masuk surga, maka caranya kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu artinya apa? Dijelaskan oleh Talq Ibnu Habib rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, muridnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Takwa adalah anta'mal bi ta'atillah, kita melakukan ketaatan kepada Allah di bawah bimbingan cahaya dari Allah, dengan niat berharap mencari pahala dari Allah, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah di bawah cahaya bimbingan dari Allah, diiringi rasa takut terhadap azab siksa Allah. Ini arti takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah, diiringi rasa harap kepada Allah dan takut akan siksa Allah. Kemudian yang selanjutnya juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang masuk surga itu zumaro, dalam keadaan rombongan, kelompok-kelompok. Jadi jangan dibayangkan nanti orang masuk surga itu sendiri, masuk satu orang, tidak. Tetapi orang masuk surga itu berkelompok, rombongan. Maksudnya gimana? 100 orang, 1000 orang masuk. Ya, ini gambaran penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rombongan-rombongan kebaikan, komunitas-komunitas yang baik, ini harus kita miliki di dalam kehidupan dunia ini, agar kita bisa mudah nanti masuk surga. Jadi masuk surga itu ada rombongan, ada kelompok. Maka saat di dunia ini kita juga harus punya kelompok, rombongan kebaikan. Ya, maksudnya apa? Saat kita sholat itu jangan sampai
sholat kita sendirian misalnya, ya kalau bapak-bapak atau kaum laki-laki, jangan sampai saya sholat tapi sholat sendiri di rumah dalam kondisi ada rombongan sholat, ada jamaah sholat di masjid. Ya, hendaklah kita menjadi bagian dari kebaikan, bagian jamaah sholat, bagian rombongan ibadah sholat, sehingga diharapkan saat kita masuk surga nanti kita bagian rombongan sholat itu, orang-orang yang sholat jamaah di masjid masuk bareng. Atau misalnya ada jamaah, ada kelompok kajian, ya kajian di masjid bersama-sama, ya 10 orang, 20 orang, ya walaupun kita bisa ngaji di rumah sendirian di kamar nyetel YouTube, itu bisa sambil tidur-tiduran, itu yo bisa ngaji neng omah dhewe yo iso. Akan tetapi tentu saja lebih baik kalau kita ngaji itu secara rombongan bersama-sama, sehingga apa? Diharapkan pula nanti kita masuk surga secara jamaah rombongan kajian, bisa bersama-sama, mudah untuk masuk surga. Ya, ini juga yang perlu kita pahami, pentingnya komunitas, pentingnya jamaah dalam kebaikan, tolong menolong, kerjasama dalam ibadah itu sangat penting. Bahwa kehidupan diniyah kita tidaklah dilakukan dengan sendirian, tapi lebih baik dilakukan secara bersama-sama. Iya. Kemudian yang selanjutnya, hatta idza ja'uha, sehingga apabila manusia sudah hampir masuk di bibir, di depan surga, wa futihat abwabuha, kemudian baru setelah itu dibuka pintu-pintunya. Ya, maka dari sini kita ambil kesimpulan, kita ambil keyakinan bahwa di dalam surga itu mempunyai abwab, mempunyai pintu-pintu, ya, yang kita berharap kita bisa masuk dari pintu-pintu surga tersebut. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, dan berkata penjaganya. Di dalam surga juga ada penjaga, malaikat penjaga surga, ada juga malaikat penjaga neraka. Ini juga kita yakini. Tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan, kebaikan bagi kalian, masuklah di dalam surga dan kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya, jadi orang masuk surga itu berapa lama? Ya, kalau ada pertanyaan berapa lama orang di dalam surga, maka jawabannya khalidin, selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, tidak ada ketentuan waktu 1000 tahun atau 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tidak ada. Selama-lamanya, tidak ada akhir di dalam surga. Bahagia, bersenang-senang di dalam surga selama-lamanya. Di sana tidak ada namanya mati, kematian. Sudah disembelih
sudah hilang sehingga orang terus kekal hidup selama-lamanya. Di dalam surga juga tidak ada sakit, semuanya sehat, semuanya kuat. Di dalam surga tidak ada capek, tidak ada lelah, semuanya dalam keadaan fit, dalam keadaan baik. Tidak ada sedih, semuanya senang dan bahagia. Ya, ini gambaran sedikit berkaitan dengan surga al-jannah. Yang inti kesimpulannya, di dalam ayat di atas ada penyebutan abwabuha, ada pintu surga. Kemudian yang perlu kita pahami atau kita pelajari, apa saja nama-nama pintu surga itu, berapa jumlahnya, dan apa saja namanya. Kemudian amalan apa saja yang bisa membantu kita bisa masuk dari pintu tersebut. Ya, maka dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, di sini ada penyebutan secara jelas, ya, sharih, ya, kalau para ulama mengatakan ada penyebutan secara jelas sharih 4 nama pintu surga terkumpul dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholati." Jika ada seorang manusia, dia itu ahli sholat. Ahli itu punya keunggulan di dalam sholat, punya sisi yang menonjol di dalam sholat. Walaupun orang tersebut juga mempunyai ibadah yang lainnya, ya, bukan berarti ahli sholat itu dia cuma sholat tok, tidak ibadah yang lain, boten. Dia sholat, dia berpuasa, dia zakat, haji, umroh, membaca Quran, zikir, dan amalan yang lain. Akan tetapi ada keunggulan, sisi yang menonjol, yaitu ibadah sholatnya itu lebih banyak, lebih berkualitas dibandingkan puasanya, dibandingkan sedekahnya, dibandingkan ibadah yang lainnya. Ini arti ahli sholat. Jika seorang manusia mempunyai keahlian, sesuatu yang menonjol, keunggulan di dalam ibadah sholat, maka dia akan dipanggil, diarahkan, dipersilahkan untuk masuk melalui babus sholati, pintu sholat. Ya, ini nama yang pertama. Pintu surga yang pertama itu namanya pintu sholat, babus sholati. Ya. Wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihadi. Dan barang siapa yang ahli dalam jihad, punya keunggulan, kelebihan, sisi yang menonjol di dalam jihad, maka dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Ya, walaupun ya orang tersebut juga sholat, orang tersebut juga puasa, zakat, tetapi ada sisi yang menonjol dalam jihad. Contohnya siapa? Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kita kenal
pahlawan Islam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan Saifun min suyufillah, pedang, ya, pedangnya Allah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid ini radhiyallahu taala anhu ini terkenal punya keunggulan dalam jihad sebagai komandan, sebagai pemimpin dalam peperangan. Tidak pernah namanya beliau itu kalah dalam berperang, selalu menang, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, ini Khalid bin Walid. Ya, kalau berperang jago nomor 1, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi misalnya ya, Khalid bin Walid ini disuruh jadi imam sholat misalnya, ya beliau wis yang lain mawon, ya sahabat Ubay bin Ka'ab saja yang lebih ahli dalam hafalan, bacaannya lebih bagus daripada saya, ya jadi punya kelebihan masing-masing dalam bacaan, dalam sholat, dalam ibadah, ya. Maka orang-orang tersebut ya seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ini punya keunggulan dalam jihad, maka mereka akan diarahkan, dipanggil melalui pintu jihad. Ya, ini pintu yang kedua, namanya babul jihad. Kemudian yang ketiga, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Orang-orang yang ahli, punya keunggulan, sisi yang menonjol dalam sedekah, ya dia punya kelebihan berupa harta, kekayaan, Allah memberikan keleluasaan, keluasan harta, maka dia punya keunggulan dalam sedekah. Kalau sedekah, donasi, dia selalu nomor 1, selalu yang terbaik, selalu yang terdepan, selalu yang terbanyak. Tetapi dalam masalah misalnya puasa, ya ada orang lain yang lebih baik, ada orang lain yang lebih unggul daripada dia, ya, tetapi orang itu punya sisi kelebihan dalam sedekah, maka orang-orang tersebut akan dipanggil melalui pintu sedekah. Ini nama pintu yang ketiga. Wa man kana min ahli siyam, dan orang-orang yang punya keahlian, keunggulan, sisi yang menonjol dalam puasa. Ya, puasa ada orang, ya saya punya teman itu puasa Daud, ya sehari puasa, sehari tidak, ya rajin. Ditambah puasa Senin Kamis, kemudian 3 hari tiap bulan Ayyamul Bid puasa, ya sangat kuat, ya sangat hebat dalam berpuasa. Ini orang-orang yang ahli, punya sisi menonjol dalam ibadah puasa, maka dipanggil melalui pintu puasa, namanya babur royan. Ya, royan itu artinya wangi. Karena apa? Sebagai imbalan, balasan orang yang berpuasa itu perutnya kosong. Kalau perut kosong itu akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap, ya. Perut kosong, maka ada udara yang naik ke kerongkongan, tenggorokan, ke mulut, bau yang tidak sedap. Orang puasa itu abab, ya istilahnya bau mulutnya nggak sedap. Tetapi karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dia diberikan balasan, imbalan
sebuah pintu yang ar-rayyan, yang sangat wangi, sebagai imbalan atas perjuangannya di dunia berpuasa. Ya, ini di antara penyebutan, ya saudara-saudaraku, tentang nama-nama pintu al-jannah. Ada 4 yang terkumpul dalam satu hadis tadi. Yang pertama babus sholat, pintu sholat. Yang kedua babul jihad, pintu jihad. Yang ketiga babus sodaqah, pintu sedekah. Yang keempat babur royan, pintu ar-royan, bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Kemudian para ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan amalan jihad, ya. Jihad di sini juga mencakup orang-orang yang punya keahlian, sisi kelebihan, rajin dalam belajar ilmu agama, ngaji, taklim. Ya, jadi taklim seperti kita saat ini termasuk amalan jihad. Jadi jihad itu ada 2. Jihad dalam kondisi perang dan jihad dalam kondisi aman. Ya, jihad dalam kondisi perang jelas dengan pedang, dengan senjata. Akan tetapi jihad saat kondisi aman itu caranya dengan ngaji, belajar ilmu agama, mengangkat kebodohan dalam diri kita dan juga dari orang-orang sekitar kita. Ini perlu perjuangan. Ya, kita rasakan ya, seperti saat ini mungkin jam 8, jam 9 wayai wong istirahat, capek ya, pagi siang bekerja, malam suruh ngaji. Ini kalau tidak ada jihad, tidak ada perjuangan, juga akan sangat berat. Ya, maka insya Allah orang-orang yang memperjuangkan, orang-orang yang berusaha mengalahkan capeknya, hawa nafsunya dalam rangka menghadiri kajian ilmu agama, termasuk bagian dari amalan jihad seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulannya sudah ada 4 ya, 4 nama pintu surga. Kemudian nama pintu yang kelima dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walid, orang tua, itu awsat, pintu surga yang tengah. Awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Jika kalian mau menyia-nyiakannya, ya silahkan. Awihfathu, atau kalian mau jaga pintu tersebut dengan baik. Ya, ini penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu nama pintu surga yang kelima namanya Babul Awsat, pintu tengah, pintu surga bagian tengah. Dan amalan untuk mendapatkan pintu surga tersebut adalah dengan cara
berbakti kepada kedua orang tua, ya, amalan berbakti kepada orang tua digambarkan dengan tengah, ya, tengah itu artinya dekat, ya, ada amalan yang sangat dekat pada diri kita, tetapi terkadang sebagian orang menyia-nyiakannya, ya, ada orang mungkin pergi jauh-jauh, ya, berdakwah 4 bulan, berdakwah 3 bulan misalnya, ya, ke sana kemari, ya, jauh dari rumah, tapi menyia-nyiakan orang tuanya di rumah, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dipelihara dengan baik, ya. Bahkan pernah pada suatu hari sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, melaporkan bahwa saya ingin pergi berjihad, tetapi orang tua saya menangis, ya, tidak memberikan izin kepada saya untuk pergi berjihad. Dalam kondisi jihadnya itu bukan jihad yang fardu ain, tapi fardu kifayah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan bikinlah kedua orang tuamu tertawa bahagia seperti kamu telah membuat keduanya menangis, ya. Fafihima fajahid, kepada kedua orang tuamu lah kamu berjihadlah, ya, artinya berbakti, merawat, melayani orang tua itu juga termasuk amalan jihad, bahkan lebih didahulukan daripada jihad yang fardu kifayah, ya, karena jihad itu ada 2 hukum, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau jihad yang fardu kifayah ini harus dengan izin restu orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka tidak boleh, karena berbakti pada orang tua ini hukumnya fardu ain, sedang jihadnya fardu kifayah, ya, maka lebih didahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini saudara-saudaraku, jika kita masih mempunyai orang tua yang masih hidup, tasih sugeng, tasih gesang, maka manfaatkanlah dengan baik, jangan disia-siakan, karena tiang sepuh, bapak ibu niku lawang swarga, pintu surga, salah satu pintu surga. Kalau kita pingin masuk surga, salah satu cara, salah satu jalannya, dan itu jalan yang termudah, terbaik, karena orang tua itu biasanya di dekat kita, satu rumah atau dekat rumah kita, ya, jadi tinggal istilahnya apa, ya, merawat, ya, melayani, membuatkan makan, minum, ya, kepada kedua orang tua, itu sudah merupakan amalan pahala yang sangat mulia. Ya, ini pintu yang kelima dinamakan pintu al-awsat, pintu tengah, dengan cara berbakti kepada orang tua. Kemudian pintu yang keenam dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim,
dikatakan, ya ini hadis qudsi, ya Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung amalannya, tanpa ditimbang, untuk masuk surga melalui pintu Al-Aiman. Ya, nama pintu surga yang keenam namanya Babul Aiman. Babul Awsat, ada Babul Aiman. Ya, kalau Aiman itu kanan, sebelah kanan. Dan pintu Al-Aiman ini diberikan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Seperti di dalam hadis yang lain disebutkan, mereka itu adalah humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang la yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu pemahaman kesialan dengan suara, ada suara burung misalnya, ini tanda orang mati. Ya, ada cicak jatuh, ini tanda ciloko, kecelakaan. Orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan seperti itu, kesialan, keberuntungan, dia yakini hanya dari Allah saja, bukan dari selain Allah. Ya, ini orang-orang yang punya tawakal yang kuat, rasa bergantung, bersandar diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melalui pintu Al-Aiman. Wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, ini ada perbedaan pendapat. Orang-orang yang tidak minta diruqyah ini bagaimana? Tetapi kesimpulannya bagi kita, kalau kita sakit atau kalau kita merasa tidak enak badan, itu jangan meminta ruqyah kepada orang lain, walaupun dengan ruqyah syar'iyah. Tetapi bagaimana kita berusaha meruqyah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita pusing atau kita sakit perut, punya sakit yang lain, maka kita obati, kita terapi diri kita, sakit kita dengan ruqyah. Tetapi yang meruqyah siapa? Kita sendiri. Ya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan doa, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan, tawakal yang kuat kepada Allah. Jadi keyakinan yang menyembuhkan itu Allah melalui firman-firmannya dalam Al-Quran. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah melalui doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keyakinan, tawakal, ikatan kuatnya itu kepada Allah. Dan jangan meminta ruqyah kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau meminta ruqyah kepada orang lain itu ada sedikit ketergantungan kepada orang tadi. Wah, Ustadz datang minta ruqyah, Ustadz, ya, biar saya diberikan kemudahan, Allah menyembuhkan. Ya, walaupun yang meruqyah Ustadz dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis doa-doa Nabi, tetapi dalam hati seseorang itu pasti, wah ini Ustadz hebat, ini Ustadz dekat dengan Allah. Ada sedikit ketergantungan kepada manusia.
maka lebih baik dihindari, ya. Sehingga apa? Kita meruqyah diri kita sendiri dengan yakin akan diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang boleh adalah apa? Kalau ada orang lain meruqyah kita tanpa diminta, itu boleh. Misalnya ada teman, ada ustadz datang menjenguk kita sakit, kemudian orang tadi menawarkan saya ruqyah ya, maka itu boleh, tidak apa-apa, tanpa diminta, ya. Jadi yang tidak boleh itu meminta, tolong saya diruqyah, itu lebih baik tidak. Yang benar apa? Kita meruqyah diri kita sendiri atau diruqyah orang lain tanpa kita minta, ya, itu lebih baik, agar kita termasuk dalam orang yang bertawakal kepada Allah, masuk melalui pintu Al-Aiman. Ya. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Ya, ini pintu yang ketujuh, namanya pintu al-afu, pintu memaafkan kezaliman orang lain. Ya, maka jadilah ya kita menjadi orang yang pemaaf atas kesalahan orang lain. Ya, seperti kemarin diceritakan oleh ya pada waktu pertemuan Ustadz itu, ya, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah disakiti, disiksa, dipenjara, ya, sampai dipukul punggungnya. Setelah itu disiram dengan air garam, ya, dipukul, habis itu disiram air garam sehingga sangat sakit sampai pingsan. Tapi setelah Imam Ahmad bebas, ya, kemudian menang, beliau ditanya tentang orang-orang yang dulu menyiksanya, maka beliau telah aku maafkan mereka. Sebabnya apa? Beliau mengatakan, apa manfaat bagi saya jika orang tersebut masuk neraka, disiksa di neraka gara-gara saya tidak memaafkan? Itu manfaat bagi saya apa? Kan tidak ada manfaat. Ya, jadi kalau Imam Ahmad memaafkan, maka bermanfaat, dapat pahala. Ya, memaafkan itu dapat pahala. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal dendam, tidak memaafkan, akibatnya apa? Orang tadi masuk neraka, disiksa. Tapi bagi Imam Ahmad tidak ada manfaat, nggak dapat pahala, cuma melihat dia disiksa saja. Ya, maka Imam Ahmad bin Hambal sebagai orang yang besar, berjiwa besar, ya, kalau ada orang salah berbuat jahat kepada kita, apa manfaatnya kalau kita dendam? Apa manfaat bagi kita kalau kita marah, kita simpan, nanti tak simpen, tak balas sampai hari kiamat? Itu kan hanya malah bikin sakit hati, ya, bikin penyakit hati kita. Ya, lebih baik dimaafkan, kita dapat pahala, kemudian hati kita tenang, hati kita lapang,
ya, maka ini manfaat dari memaafkan kezaliman, kesalahan orang lain. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan salah satu pintu surga? Maka para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la haula wala quwwata illa billah, yaitu zikir, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan zikir ini salah satu pintu-pintu surga yang harus kita manfaatkan, kita lakukan dengan baik. Zikir bermanfaat, menjaga, melindungi kita. Kita dapat pahala yang banyak, ya. Bisa kita bayangkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya, maka ini zikir pagi kita baca 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma fil ardi wala fis sama, maka tidak ada yang bisa mengganggunya, ya, selama sehari semalam. Kita baca zikir di pagi hari 3 kali, baca zikir itu di sore hari 3 kali, maka kita dilindungi Allah, kita dijaga Allah, kita ditolong oleh Allah. Tidak ada yang mengganggu, mencelakakan kita. Cukup kita baca zikir tadi, ya. Kita baca zikir gampang 5 menit, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, ya sudah. Setelah itu kita aman, kita tenang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat zikir. Juga dalam hadis yang lain, para bapak, para suami, ini doa zikir yang dibaca sebelum berhubungan suami istri. Bismillah, ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma wajannibas syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan apa yang engkau rezekikan kepada kami dari godaan syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika Allah memberikan anak, ya, memberikan anugerah seorang anak dari hubungan suami istri yang dibacakan doa tadi, lan yadurruhu syaitan abadan, syaitan tidak bisa mengganggu anak itu selama hidupnya. Ya, coba bayangkan, dengan doa orang tua dibaca 5 menit, tapi manfaatnya seumur hidup anak kita. Anak kita hidup dari lahir jeprot sampai berapa tahun, 80 tahun, tidak bisa tersentuh syaitan. Syaitan tidak bisa mendekat, mengganggunya karena doa orang tuanya, zikir yang dibaca orang tuanya. Hanya 5 menit gak ada. Betapa hebatnya zikir kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir selalu usahakan kita baca. Ya, baik, sampai di sini saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini adalah pintu-pintu surga, bahwa surga itu mempunyai abwab, pintu-pintu yang banyak, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa pintu surga itu 8 jumlahnya. Dalam hadis disebutkan
ya 8 thamaniyah, 8 pintu surga. Kemudian nama-nama 8 pintu surga itu diantaranya pintu sholat, pintu jihad, pintu sodakoh, pintu puasa, ya, pintu ar-royan, kemudian pintu al-awsat, pintu bakti pada orang tua, pintu al-aiman, ya, pintu al-afu, pemaafan, dan juga pintu dzikir. Ya, ini diantara nama-nama pintu-pintu surga. Walaupun ada perbedaan, ya, di sebagian ulama memberikan ada pintu yang lain, nah mungkin nama-nama yang lain, yaitu memang ada perbedaan. Tetapi yang jelas 4 yang sharih itu dalam satu hadis, pintu sholat, jihad, sedekah, dan ar-royan, ini jelas, ya, terkumpul dalam satu hadis. Dan juga amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan agar kita bisa masuk dari salah satu pintu surga tersebut. Dan alhamdulillah kalau bisa masuk dari seluruh atau 8 pintu surga, kita diperbolehkan untuk masuk di dalamnya. Ya, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Ya. Iya, barakallahu fikum. Jika orang tua sudah meninggal, kemudian yang masih hidup adalah bibi, ya, bibi itu adiknya ibu, ya, adiknya ibu, dan juga ibu mertua, ya, maka jawabannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW saat ditanya oleh seorang sahabat, masihkah ada rasa baktiku kepada orang tuaku jika mereka meninggal? Maka Rasulullah SAW menjawab, masih bisa. Yang pertama dengan doa dan istighfar, ya, anak mendoakan kedua orang tua, banyak memintakan ampun bagi keduanya. Ya, ini caranya seorang anak setiap hari mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah melunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah berupa hutang puasa, misalnya ibu kita pada waktu hidup masih punya hutang puasa, kemudian belum sempat diqadha, disaur, kemudian meninggal, maka anaknya yang melunasi hutang puasanya. Ataupun hutang kepada manusia, misalnya orang tua kita punya hutang uang kepada tetangga atau kepada saudara, maka anaknya yang melunasinya. Kemudian cara yang ketiga adalah menjalin silaturahim kepada keluarga kedua orang tua. Ya, orang tua kita sudah meninggal, tetapi orang tua kita itu punya adik, ya, bibi, atau punya kakak
Budi, Buli, Pakdi, Pakli ya, baik dari pihak bapak atau pihak ibu, tante ya, om, maka anaknya ini harus menjalin silaturahim, artinya dijalin hubungan kekerabatan, jangan sampai putus dengan mereka. Misalnya apa? Ya kalau dekat setiap bulan berkunjung atau menelpon, berkomunikasi, atau minimal kalau adat kita lebaran itu ujung ya, lebaran kita datang ke rumahnya. Ini termasuk silaturahim, menjaga, menjalin hubungan kekerabatan kepada saudara-saudara orang tua. Kemudian yang keempat adalah menjalin pertemanan dengan teman-teman bapak kita, ibu kita pada waktu hidup. Orang tua kita saat masih hidup punya teman, tetangga misalnya, teman ngobrol, atau teman kantor, atau teman mungkin ya teman haji ya, kadang-kadang ada teman ibu dan ayah kita. Maka setelah ibu dan ayah kita meninggal, anaknya yang menggantikan pertemanan ya, tetap dijalin hubungan persahabatan dengan orang tersebut. Ini dulu temannya bapak, ini dulu temannya ibu, maka anaknya yang menggantikan tetap dijalin hubungan persahabatan dengan mereka. Ya, ini 4 cara saat orang tua sudah meninggal. Kemudian bagaimana dengan bibi dan ibu mertua? Maka pedoman dalam agama Islam itu, jika ada kebaikan, berbakti pada bibi, berbuat baik pada bibi itu suatu pahala, dan berbuat baik pada mertua itu juga pahala. Maka kalau ada 2 pahala, 2 kebaikan, itu harus kita lakukan semuanya ya. Kita berbuat baik pada bibi dan juga kita berbuat baik pada ibu mertua. Selama kita masih bisa, hari Senin kita datang ke rumah bibi, hari Selasa kita datang ke mertua ya, diatur waktu, semuanya baik, semua berpahala. Kecuali kalau bertabrakan ya, bertentangan, waktunya hanya 1, bertabrakan, tidak ada waktu yang lain, kesempatan yang lain, maka dimenangkan berbakti pada bibi ya. Bibi, saudara ibu, itu lebih dekat hubungan darah ya. Kalau bibi itu hubungan darah, maka lebih diutamakan daripada kepada ibu mertua. Ini kalau tidak bisa dikombinasikan ya. Tapi kalau bisa dikombinasikan, kita berbuat baik kepada ini, berbuat baik pada itu, semuanya ini kita kerjakan ya. Ngoten Pak nggih. Insyaallah, barakallahu fikum ya. Cekap ini nggih. Sampun. Baik, kita akhiri, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.